Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum li hamli a'ba'i ma'rifatihi fa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifatihi yuhbarun wa arwahuhum fi riyadi malakutihi yatanazzahun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun aw yasbahun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para masyayikh, para alim ulama, para asfiya, khususon sahibul bait al-mukarram Syekh Hakim Agus Fauzan, semoga beliau dipanjangkan umurnya dan dilimpahi fadl rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Para kiai Ahmad, para kiai-kiai yang saya tidak menyebut namanya, insya Allah luar biasa. Ini semua adalah para kiai, para alim ulama, ini warothah, para pewaris ulama-ulama dahulu. Semoga ada di dalam barisan warathatul anbiya. Hadirin sekalian, dalam rangka haul beliau Syekh Al-Wali Syekh Kefalak bin Abbas Al-Bughuri, beliau Syekhun min masyayikhi Nusantara. Bahkan sejumlah para ulama di Asia, sebagian di Afrika adalah murid-murid beliau. Alhamdulillah kita hadir hari ini dalam rangka memperingati dan dalam rangka tabarrukan. Semoga nur beliau yang terlimpah dari nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para aqtab, para aulia menebar, melimpah kepada kita semuanya. Amin. Hadirin sekalian, ini kita menghauli seorang wali besar. Ya. Di dalam hadis disebutkan kun ma'allah, bersamalah Allah kalian ini. Wa in lam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah. Kalau kalian tidak bisa bersama Allah, ya bersamalah dengan orang yang bersama Allah. Fa innahu yusiluka ilaih. Orang yang bersama Allah itu memusulkan, menyambungkan, mengkonektingkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau jasadnya wafat, tapi sesungguhnya beliau tidak wafat. Kenapa? Karena beliau adalah syuhada.
Syuhada, orang yang terus menerus menyaksikan Allah, itu tidak akan pernah wafat hakikatnya. Itu syahadah, syuhada yang hakiki. Kalau syuhada syar'i, ya mati di jalan Allah, mati perang, dan seterusnya. Secara ruhaniyah, para aulia senantiasa musyahadah daiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat berkah beliau. Ya. Makanya tadi saya kutipkan muqaddimah khutbah dalam rangka haul ini, alhamdulillahilladzi mala'a quluba auliyaihi bimahabbati. Segala puji bagi Allah yang memenuhi seluruh kalbu para aulianya itu untuk terus menerus mahabbah kepada Allah. Ini ciri-ciri para aulia full mahabbatullah. Ya. Wa arwahuhum alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bi mahabbatih wa ikhtassa arwahum bi syuhudi 'azamatih. Dan Allah itu memberi ruang spesial, ya, di dalam ruh para aulia untuk musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan terus-menerus terhadap azamahnya Allah. Apa azamahnya Allah? Ya, azamah itu perpaduan antara jamaliyah, seluruh sifat-sifatnya indahnya Allah itu ngumpul di jamaliyah. Seluruh kebesaran sifat-sifat Allah ngumpul di jalaliyah. Ketika jamaliyah dan jalaliyah bersatu, itulah azamah. Nanti sampean pikir azamah itu kalau ada ombak gede, gunung yang besar, planet-planet. Azamah itu perpaduan asma dan sifat jamaliyahnya Allah dan jalaliyahnya Allah. Makanya musyahadah terus menerus terhadap azamahnya Allah. Ini rohnya mereka, hatinya full cinta, rohnya tidak ada lain kecuali azamahnya Allah. Itu para aulia. Ini Mbah Falak. Wahaya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifati. Sir, rahasia roh para aulia senantiasa terhampar untuk dilimpahi ma'rifatnya Allah. Nggih. Ya, jadi manusia itu tidak bisa mencari makrifat kepada Allah, tidak bisa. Sesungguhnya makrifat itu akibat Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Itu melalui asror, ya, batinnya roh kita ini. Maka itulah dunia para wali. Ya. Jangan sampai sampean ini mempersepsi para aulia ini kayak sinetron. Ya, film Wali Songo, isinya gelutan tok, kesaktian tok ada. Itu loh dunia para aulia itu, jiwanya full mahabbatullah, rohnya memandang anugerah kebesaran ilahiyah. Rahasia jiwanya penuh makrifah kepada Allah, bukan kesaktian. Ya, ini sinetron itu.
Kalau kesaktian-kesaktian gimana ada barokahnya nanti? Gimana ada nur yang menguatkan iman umat ini? Nah ini Bapak hadirin sekalian, maka tugas ini dari masa ke masa diteruskan oleh beliau Syekh Hakim ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Ini kalau ayat ini artinya bersabarlah kalian, bersabarlah kamu Muhammad, asalnya begitu, menyertai orang-orang yang selalu berdoa pagi sore, yang hanya berharap wajah Ilahi. Ini gara-gara kalau asbabun nuzul ayat ini antara lain diceritakan bahwa ketika orang kafir Quraisy itu ingin dimu'alafkan tokoh-tokohnya oleh Rasulullah SAW, tapi para kafir Quraisy, tokoh-tokoh orang kaya, para penguasa, pengennya Muhammad ini kamu jangan bergaul dengan fakir miskin, gembel-gembel itu jangan. Aku mau ikut kamu asal kamu gak bergaul dengan mereka. Turun ayat, wasbir, bersabarlah bersama dengan para orang-orang sahabat-sahabatmu yang terus berdoa. Padahal ayat ini mengandung rahasia luar biasa di dalam proses pendidikan ruhaniyah di kalangan umatnya nanti. Bapak hadirin sekalian, ini malam minggu ya, malam minggu itu seluruh Indonesia ini kira-kira ya pada ngapain pemuda-pemudanya ya. Para malaikat kagum, ini di bagintongan ada bintang-bintang berkilau. Ini majelis zikir, ini orang-orang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Ini kok beda malam minggu di sini. Hadirin sekalian, inilah berkah para aulia, khususnya Syekh Kefalak Al-Bukhuri ini. Maka di ayat itu disebutkan wasbir, bersabarlah Muhammad. Ada riwayat lain menyebutkan wasbir karena Rasulullah SAW inginnya hanya full Allah saja. Di Sidratul Muntaha sana, di Qoba Qausain, di hadapan Allah saja, nggak perlu mikir umat, saking indah dan nikmatnya di sana. Oleh Allah, wasbir Muhammad, turun kamu, turun, sabarlah, mendampingi mereka supaya mereka ini seperti kamu bisa wusul, bisa nyambung kepadaku. Karena itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini Bapak hadirin sekalian, alhamdulillah kita ada di dalam satu majlis dan didampingi oleh seorang mursyid. Itu artinya apa?
dengan segala kesabaran beliau mendampingi Anda, mendoakan Anda, membimbing Anda. Lah Anda ini kok bandel-bandel. Ya, saya itu hafal, Pak Yai. Murid-murid Tori kok bandel-bandel nih, Pak Yai. Zikir nggak istiqomah, baru ke majelis kalau ada masalah. Kalau ada problem jamaah penuh. Kalau ada krisis jamaah penuh. Begitu enak, sepi. Makanya Allah menyebutkan wasbir nafsaka. Kenapa kok enggak kolbaka bunyinya? Kok nafsaka? Sabarlah dirimu. Kalau kolbumu, hai Muhammad, sudah ada di hadapanku, rohmu ada di dalam di hadapanku, sirmu bersamaku. Sekarang nafsumu harus mendampingi mereka, maksudnya dirimu. Karena yang diperintah sabar ini memang nafsu. Karena yang gak sabaran ya memang nafsu. Ya, kok gak sabaran sih? Wiridan baru la ilaha illallah, kapan selesainya ini? Baru Al-Fatihah ngantuk badan. Enggak pada sabaran. Memang hawa nafsu kita itu begitu. Hawa nafsu kita itu begitu. Ma'alladzina yad'una rabbahum. Kenapa Allah menggunakan kata yad'una, berdoa? Tidak yadhkuruna rabbahum, tidak ya'buduna rabbahum, tapi yad'una. Bapak hadirin sekalian, ini kalau kalau buka kitab-kitab tafsir, apalagi tafsir Isyari, tafsir Sufi, ada di antara tafsir itu banyak. Selain tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada tafsirnya Ibnu Arabi, tafsirnya Al-Qushairi, ada tafsirnya Najmuddin, Syekh Najmuddin Kubro. Itu lebih dulu, luar biasa juga. Ada sekitar 12 jilid kalau nggak salah. Judulnya Ta'wilatun Najmiyah. At-Ta'wilatun Najmiyah. Beliau mengatakan ketika wasbir nafsaka, kalau qalbaka itu maksudnya ya bersama Allah. Sudah. Nafsumu ya. Kita di dunia ini dengan nafsu kita loh. Ya. Makanya dunia jangan sampai dimasukkan dalam hati. Seluruh urusan dunia jangan dimasukkan di hati. Saya paling tidak setuju kalau ada orang mengatakan, ayo kita bekerja dengan hati. Loh, kerja dengan siapa? Kalau kerja dengan Gusti Allah silahkan. Kerja dengan dunia, jangan dengan hati. Dengan nafsumu, dengan pikiranmu. Artinya ya dikendalikan nafsunya. Pikirannya merenungkan, akalnya memutuskan. Hati kerjanya dengan Allah. Qalbul mu'mini baitullah. Hati orang beriman ini rumahnya Allah, bukan rumahnya dunia. Udah titik gitu aja sudah. Manusia seluruh dunia ini kenapa stres? Karena dunia dimasukkan di dalam hati. Hati ini rumah Allah, harus bersih, harus terang, harus suci. Dari mana? Ya dari segala hal selain Allah lah. Makanya diisi zikir, daiman terus menerus. Supaya apa? Supaya selain Allah nggak masuk di dalam hati. Ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Yad'una. Kenapa berdoa? Karena doa itu ad-du'a mukhul ibadah.
Ini kuncinya. Doa itu intisari ibadah. Supaya apa? Muncul ubudiyah. Itu kalau nggak berdoa, sampai nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena di dalam doa muncul pilar-pilar imadul ibadah wal ubudiyah, ini 4. 1, dan itu bersembunyi di dalam doa semua. 1, al-faqru, fakir. Orang berdoa mesti sedang fakir. Kenapa ini saya berdoa bertahun-tahun kok gak diijabah? Fakirmu belum ada. Wis ngono wae. Hewes tok dungone. Coba tunjukkan kefakiran kita betul kepada Allah. Karena ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Hei manusia, kamu ini butuh Allah. Kalau berdoa yang butuh benar pada Allah. 1. Yang kedua, pilar adzullah hinadina. Menungso donga itu harus hinadina di depan Allah. Jangan sampai Anda datang kepada Allah, Tuhan, Gusti Allah, saya sudah tahajud sekian kali nih, wiridku sudah sekian 100.000 nih, tahajudku sudah sekian tahun, puasa Daudku sudah 10 tahun. Mana Tuhan? Buktinya. Lah, ini manusia sombong banget ini di depan Gusti Allah ini. Ya, ini model-model manusia transaksional. Transaksional, Gusti Allah diajak transaksi. Ini namanya kita nggak beradab dengan Gusti Allah. Ya, Abdullah hinadina, manusia ini hinadina sesungguhnya. Nanti kalau kita merasa mulia, saya sering katakan ada 2 ana, ada 2 aku yang mal'unan, dua-duanya terlaknat aku ini. 1 ananya iblis, 2 ananya Fir'aun. Nah, udah. Ya, ana khairum minhu, kata iblis, aku lebih baik, lebih hebat, lebih unggul, lebih kompeten, lebih mampu, lebih ahli ibadah bahkan dibanding Adam, Tuhan. Loh ini loh, iblis itu enggak memiliki sifat dzullah sama sekali. Maka kode ablasa jadi iblis. Kehambaannya, ubudiyahnya sirna ketika itu. Makanya nek sholat, orang sholat itu gitu mau. Sifat fakirnya harus muncul, sifat dzullahnya juga harus muncul ketika sholat. Nomor 3, ad-dhafu lemah. Ya, manusia ini lemah. Ya. Manusia ini lemah, nggak memiliki kekuatan daya, nggak punya manusia. Kok manusia ngaku-ngaku aku ini apa kuat loh? Mana? Makanya Allah sering mengingatkan la haula wala quwwata illa billah. Kita ini karena kita ini lemah. Saya pernah ketemu salah satu konjen Jepang dulu. Beliau muslim, konjen Jepang di Surabaya. Namanya Pak Arifin Nagai. Muslim beliau. Saya tanya, kenapa Anda muslim? Ya karena di Jepang itu jumlah, kalau dilihat jumlah
eh, pemeluk agama lebih banyak dibanding jumlah penduduk. Wah, saya bingung, kenapa begitu? 1 bulan orang Jepang itu bisa memeluk Shinto, nanti bulan depan ganti lagi memeluk Kristen, tahun depan memeluk Buddha. Mutar saya. Dia juga begitu, ketika dia mau memulai mempelajari Islam, ini yang aku cari, katanya. Nah, kenapa orang Jepang sulit beragama? Karena gengsi, katanya. Karena orang beragama itu berdoa, katanya. Berdoa menunjukkan lemah. Kalau aku lemah, aku tidak bisa menjadi bangsa yang hebat dan kuat, katanya. Cepat. Tapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Dia kuat, dia hebat, dia dahsyat, tapi kuat, dahsyat, hebat yang gelap. Seperti Fir'aun, hebat, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, hebat, kuat, dahsyat, merasa mulia, merasa paling kuasa. Fir'aun itu namanya kuat yang zulumat, yang gelap. Dan ini mendominasi era global saat ini. Hebat, kuat, super power, ning gelap. Lagi itu kok mau ditiru. Kita dari negeri ini, umat Islam terbesar ini, harus perang melawan zulumat itu, kegelapan itu. Dengan apa? Dengan nur. Dengan nur. Memerangi kegelapan ya dengan nur, bukan dengan apa-apa. Nah ini nomor 4, pilar kehambaan, al-ajzu. Ajzu ini kayak apes corok Jawa nih. Ajz, kebalikannya ajz itu adalah al-qadir, maha kuasa. Ini maha nggak berdaya sudah. Apes manusia itu. Jadi ketika kita menghadap kepada Allah, ketika kita zikir, ketika kita baca Quran, ketika kita muwajahah, yuriduna wajhah, haruslah 4 hal ini muncul. Kalau enggak, sampai zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, mana ini saya kok kemana-mana pikiranku ya. Iya, karena fakirnya nggak ada, zullahnya nggak ada, dhaafnya nggak ada, ajiznya nggak ada. Coba sampai 4 hal itu muncul di depan Allah, ya Allah, aku hanya hamba-Mu, titik. Ya. Loh, kita ini dihantar oleh Rasulullah, sowan Gusti Allah, nggih. Sowan Gusti Allah. Seluruh umat Islam ini dihantar oleh Kanjeng Nabi sowan Gusti Allah. Untuk apa? Hanya untuk disampaikan, hai fulan, hai umat, kamu ini hamba dan itu Tuhanmu Allah. Sudah. Wes, habis itu lakonono ajarannya. Udah gitu agama ini. Kita ini menjadi hamba Allah ya. Hamba Allah bukan? Pas sholat rasanya hamba Allah, pas zikir rasanya hamba Allah, keluar pegang handphone, udah hambanya dunia kita, udah hambanya hawa nafsu kita, ya, sudah hambanya angen-angen, imajinasi, lamunan. Bayangkan, itu tiap hari muter bulat di dalam jiwa kita. Gila nggak kita ini?
Makanya oleh Allah kita ini setiap hari diwajibkan baca Fatihah kalau sholat. Setiap rakaat ada Fatihahnya. Karena di dalam Fatihah ada apa? Ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. No. Karena apa? Manusia sangat rentan kehilangan kehambaannya. Kira-kira tahun 99 saya bicara di Dortmund. Saya ingat di Dortmund ada konferensi Islam Asia Afrika. Waktu itu saya mewakili dari Indonesia. Judulnya tentang Islam menghadapi tantangan global. Dan seluruh para pembicara pesimis umat Islam mampu menghadapi globalisasi katanya. Saya saja, satu-satunya cuma saya yang optimis. Apa Pak modal Anda? Kok bisa optimis menghadapi melawan era global ini? Saya bilang Sufisme. Di dalam dunia Islam ada Sufisme, ada tasawuf, ada thariqah. Mereka terhenyak, nggak percaya. Ada apa di dalam konsep Sufisme? Ada konsep ubudiyah, kehambaan. Seluruh negeri Eropa tidak pernah kenal yang disebut konsep hamba. Bayangkan betapa gelap dunia ini. Hamba itu loh gak ada. Ini Bapak hadirin sekalian. Jadi kenapa tadi bunyinya yad'una rabbahum? Ya, kok enggak yad'una Allah? Kok rabbahum bunyinya? Karena di dalam kata Rabb itu ada rububiyah. Ya, di dalam rububiyah kebalikannya apa? Ubudiyah. Ubudiyah itu ada di mana? Bersembunyi di balik yad'una. Oke, berarti plek yad'una rabbahum itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awake dhewe kita semua ketemu Gusti Allah setiap saat. Ya. Maka di Quran disebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu abot berat, zikir itu berat, wiridan berat, ini berat, beribadah berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yadhunnuna meyakini, yadhunnuna di situ bahwa dia ketemu Tuhannya. Makanya menggunakan yadhunnuna itu karena Rasulullah menyebut ka'annaka la al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu. Ka'annaka itulah yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka ketemu Tuhannya. Sampai sholat berat, zikir berat, kalau Anda tidak yakin ketemu Allah. Sampai zikir karena masalah, akhirnya ketemu masalah ketika zikir. Habis zikir stres. Banyak orang itu habis doa tambah stres. Ada nggak? Ada. Habis doa dia protes kepada Allah. Tuhan, mana buktinya? Sudah 3 bulan aku berdoa, nggak ada perubahan nasibku. Oh, dia tadi sebenarnya tidak berdoa setiap hari. Dia sedang protes kepada Allah setiap hari.
Dasar demonstran dia. Kadang-kadang kita ini berdoa, ini orang berdoa apa debt collector ya. Gusti Allah pintunya digedor-gedor dengan tidak sopan gitu ya. Nagih Gusti Allah. Bayangin, kita ini hamba Allah apa debt collector sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Bil ghadati ghadat. Ghadat itu isuk, wal 'ashyi sore. Maksudnya bukan berdoa pagi sekali, sore sekali, bukan. Maksudnya mulai pagi sampai sore, sore sampai pagi, yadhkurunallaha daiman, seperti yang kita kenal alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu adalah yadhkurunallaha daiman. Sampean sedang sadar semangat zikir hatinya, di kantor, di pasar hatinya berzikir, walaupun tangannya sedang jual beli. Yang para asatidz itu sedang mengajar, yang mengajar pikirannya dan akalnya, hatinya tetap berzikir pada Allah. Kaum profesional di perkantoran sedang membuka komputer ini semua, akal pikirannya, fisiknya di depan komputer, hatinya ma Allah, yuriduna wajhah, hanya butuh kepada Allah saja. Maka ayat itu berlanjut, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Janganlah kalian patuh, ya. Sampai patuh pada siapa sekarang? Patuh pada Google paling. Patuh pada ramalan ini, prediksi ini, patuh pada informasi ini, informasi itu. Wala tuti, jangan patuh man alfalnya kepada orang yang melalaikan ya hatinya, qalbahu an dzikrina, dari mengingat kami. Jadi yang kita patuhi adalah sesungguhnya orang-orang yang mengajak mengingat Allah itu, yaitu para guru, para asatidz, para kiai. Semuanya kepengen ngajak umat ini menuju kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa Nahdlatul Ulama menggunakan kata Nahdoh? Ya, salah satu rahasia para aulia dulu, ternyata terinspirasi di balik mission besar kata Nahdoh itu adalah salah satu hikmah di dalam kitab Al-Hikam. La tashab man la yunhiduka, nah, haluhu wa la yadulluka ilallahi maqaluh. Janganlah kamu bergabung, berguru, gitu, bersahabat erat dengan orang yang tidak membangkitkan haluhu. Hal itu apa? Ini batinnya, batinnya. Batin orang, ucapannya orang itu bener sih, tapi batinnya kok nggak bener ya. Kan bisa sering sampai begitu. Ya, ini bener sih omongannya, tapi aku kok nggak masuk di hatiku ya. Nah, itu contohnya. Nah, haluhu, hal itu adalah
Dunia alam amaliyah batin. Kalau amaliyah batinnya tidak membangkitkan dirimu kepada Allah, maka para aulia dulu itu disebut oleh Kanjeng Nabi, idza zakaru zakarallah, idza ra'au zakarullah. Kalau Anda melihat waliullah, melihat saja, Anda langsung berzikir. Karena apa? Karena Anda melihat hal, melihat nuansa batin beliau-beliau itu, yadhkurunallah daiman yunhidukum ilallah, membangkitkan dirimu kepada Allah. Ini misi Nahdlatul Ulama, para aulia, ya. Kalau misinya meleset dari ini, wah, awas ini, awas, ya. Awas, ini harus segera waspada. Misinya kok tidak, para pengurusnya mulai ranting sampai pusat, kok enggak membangkitkan umat Islam ini menuju kepada Allah, wacana-wacananya tidak membangkitkan menuju kepada Allah, maka nahdhahnya akan hilang. Kok mulai membangkitkan menuju dunia, menuju hawa nafsu, menuju ngikuti arus ini arus itu, enggak membangkitkan menuju kepada Allah. Hati-hati. Makanya NU niku malati dulu tuh bilang begitu. Malati. Karena ada an-nuhud ilallah. Supaya apa? Supaya yuriduna wajhah tadi. Supaya umat Islam ini bangkit dan hanya memandang menuju kepada Allah. An dzikrina wattaba'a hawahu, dan ngikuti hawa nafsunya. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Jangan sampai kita di situ. Kamu mikir enggak, kata Allah. Kamu lihat enggak orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Emang ada? Ada, full. Hari ini di dunia ini banyak orang yang bikin berhala dari hawa nafsunya semua sudah. Tiap hari nyembah hawa nafsunya, menyembah seleranya. Semua pada ar-ridha anin nafs. Semua yang dipinginkan mengikuti, rela pada hawa nafsu. Padahal saya masih ingat ucapan Ibnu Athaillah, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafs. Akar segala kemaksiatan, kemungkaran, kehancuran, macam-macam ini. Ini psikolog harus, kebetulan kalau Anda menjadi psikolog muslim harus diteliti ini. Karena psikolog muslim sendiri belum pada menemukan gimana solusi masyarakat modern yang sedang depresi ini. Ya harus lari ke tasawuf. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin, dan kelalaian, kealpaan, wa syahwatin, dan kesenangan nuruti syahwat. Sebenarnya tiga hal inilah sumber kehancuran dunia nanti. Ya, maksiat, ghafalat, syahwat, udah titik, enggak ada yang lain. Sumbernya apa? Satu, ar-ridha anin nafs, mengeksplorasi nafsu. Coba dunia modern isinya nafsu semua. Oh, itu kan lahir dari abad pencerahan, Pak. Aufklärung. Ada seorang filosof namanya Descartes dari Prancis yang mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Maka lahirlah eksistensialisme namanya.
Nah, eksistensialisme sumber kehancuran sekarang. Karena apa? Dia nggak mengenal Tuhan. Tuhan hanya jadi bumper. Ngerti bumper? Kayak kentongan. Zaman dulu kalau masuk sholat tung 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 dung dung dung. Tuhan itu loh kayak kentongan. Tuhan kadang-kadang dibutuhkan, kadang-kadang dibuang. Gila kan masyarakat modern? Jangan-jangan ente juga begitu. Ya. Datang kepada Tuhan kalau butuh saja. Nggak butuh Tuhan ditinggal begitu saja. Jangan-jangan aliran eksistensialisme sudah merangsek generasi muda kita. Berarti kita diambang kegelapan juga. Bapak hadirin sekalian, inilah gara-gara ittiba'ul hawa wa kana amruhu furuta. Dikira para konglomerat, dikira orang-orang yang penuh dengan ambisi kekuasaan, dikira orang-orang yang menguasai planet ini, teknologi ini, dikira mereka hebat. Wa kana amruhu furuta. Udah jelas perkara mereka, kehidupan mereka, imajinasi mereka furuta, sia-sia. Karena apa? Karena tidak ada Tuhan di balik seluruh cara pandang hidup mereka. Itu loh. Ya. Makanya alhamdulillah ada Mbah Falak, Kefal, ada dzurriyyatuh yang meneruskan, membawa obor, membawa nur. Panjenengan sedoyo, kalian semua juga harus menularkan nur ini kepada tetangga, kepada saudara, kepada ini. Ditularin. Dipek dewe saja. Sampai mau masuk surga sendiri? Tengok di surga. Teman-teman sampean di neraka, sampean di surga sendiri. Sampean kalau tahu teman Anda di neraka, sampean itu tersiksa sebenarnya. Delok kanca dulur ning neraka. Tersiksa enggak kita? Tersiksa. Makanya ubudiyah kehambaan ini menghapus sifat egoisme, termasuk egoisme menjadi hamba Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una. Sampai Rasulullah ditegur gitu, supaya di dalam soal ubudiyah sampai nggak boleh egois. Ya, ajak teman-temannya, ajak tetangganya untuk kebajikan. Sampai satu kampung baik sendiri, yang lainnya jahat, sampean bisa hidup nggak? Gitu. Nggak bakal bisa hidup, saudara. Anak sampean sendiri soleh, solihah, anak-anak tetangga, anak-anak saudara-saudara tidak soleh, tidak solihah, maka anak Anda nanti akan menjadi musuh anak-anak tetangga itu ketika gede. Bayangin. Maka inilah pesantren. Pesantren itu mendidik generasi yang soleh, solihah. Soal itu disebut generasi emas atau apa? Kalau tidak soleh, solihah, hancur. Itu namanya generasi yang dicita-citakan oleh kuntum khairu ummah itu. Kita ini hebat, cerdas, ini menguasai ini, menguasai itu, tapi tidak soleh, tidak solihah. Jadi apa dunia ini? Saya kira demikian. Selebihnya kita ini hanya tabarrukan. Ya, bifaidin nur min waliyina
Asy-Syaikh Falak bin Abbas Al-Bughuri wa usulih wa dzurriyyatih. Al-Fatihah. Mohon maaf, insya Allah nanti kapan waktu kita bisa berwajah kembali, saya bisa bersilaturahim dengan istiqomah. Wallahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa aja ya. Monggo. Lanjut ya. Bagi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارضى عن جميع المشايخ والأولياء المقربين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين وخصوصا فلك وأصوله والفروع وذريته. Allahumma rfa' darajatihim wa'li makanahum wahsyurna fi zumratihim wa dakhilna fi himayatihim wa amitna ala tariqatihim ma'al ladina an'amallahu alayhim nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.